Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bi khatamin nabiyyin wa kunna khairu ummatin ukhrijatil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir dalam kajian Thalabul Ilmi. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini dijadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita buka kajian ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan berkah Fatihah keluarga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari bencana dunia dan bencana akhirat. Amal kebaikannya, memaafkan kesalahannya, menjadikan kuburannya sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin rahimakumullah, pagi hari ini tema kajian kita melanjutkan cabang-cabang iman. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 77 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan atau membuang segala sesuatu yang membahayakan di jalan. Insyaallah pada pertemuan kali ini melanjutkan cabang iman yang keempat. Kita ambil dari kitab Syu'abul Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batur rabi'ata, dan cabang iman yang keempat, antu'mina bil anbiya, beriman kepada para nabi. Sekali lagi, cabang iman yang keempat adalah beriman kepada para nabi. Nah, apa yang disebut dengan nabi? Seorang atau manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para nabi ini jumlahnya sangat banyak. Ada yang tahu berapa jumlah para nabi seluruhnya? Anak-anak? Remaja? Ibu-ibu mungkin. Ada berapa bu jumlah para nabi semuanya? Berapa? Sudah ratus. Ada lagi?
Tawaran tertinggi berapa? 124.000. Walah, ada berapa? 124.000 itu jumlah para nabi. Subhanallah ya. Cuma yang hafal atau wajib dihafal yang namanya tercantum dalam Al-Quran berapa nabi? 25 nabi. Pintar ibu-ibu ya. 25 nabi. 1 nabi Adam, 25 nabi Muhammad SAW. Tereh ya, 1 sampai 25. Kemudian dari yang 25 ada yang berpangkat ulul azmi, nabi-nabi yang luar biasa perjuangannya. Ada berapa? Berapa? 5. Siapa aja? Nabi Musa, siapa lagi? Nabi Ibrahim, siapa lagi? Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar gampang disingkat menjadi Mimin. Apa singkatannya? Mimin. Ada Bu Mimin? Maaf ya. Mimin. Jadi dari bawah ke atas. M yang pertama dari bawah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling akhir. Naik I, Isa alaihi salam. Naik M, Musa alaihi salam. Naik lagi I, Ibrahim alaihi salam. N-nya paling sepuh, Nuh alaihi salam. Itu berurutan, Bu. Cuma ada di bawah nabianya. Jadi apa singkatannya biar gampang? Mimin. Ingat aja Mimin lah. Mimin. M pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik ke I, Isa alaihissalam. Naik M, Musa alaihissalam. Naik I, Ibrahim alaihissalam. Naik N, Nuh alaihissalam. Itu namanya ulul azmi, nabi-nabi yang punya niat yang sangat kuat. Adapun yang wajib diketahui ada 25. Wajib, kalau tidak hafal berarti dosa, Bu. Ibu hafal, Bu, yang 25? Hafal lah, kira. Anak-anak hafal? Boleh ya? Gimana nyanyiannya, Bu? Biar gampang hafal ke anak-anak. Kita nyanyi balonku, boleh, Bu? Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Hafal? Bareng ya. Yang diam ke depan. Siap nih. Siap. Wahid, Isnin, Salasa. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, gitu, Bu. Hafal, Bu? Insyaallah. Nah, insyaallah ya. Dulu pernah saya siaran di radio, acaranya Racil, 4 tahun ya. Tidak ada sisa dikit lagu-lagu anak-anak. Baik, itu beriman kepada para nabi ya, para nabi. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 164. Surat apa, Bu? An-Nisa ayat berapa?
164. Anak-anak surat apa? An-Nisa ayat berapa? 164. Apa arti An-Nisa? Wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Wanita nih, Ibu harus lebih hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Wa rusulan dan rasul-rasul qad qasasnahum, sungguh kami telah mengkisahkan mereka, 'alaika, kepadamu wahai Muhammad. Ada rasul-rasul yang dikisahkan dalam Al-Quran, yaitu yang 25. Min qablu, sebelum engkau Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang aku kisahkan, kata Allah. Wa rusulan dan rasul-rasul lam naqsushum alaika, yang aku tidak kisahkan dalam Al-Quran kepadamu. Ada nabi yang tercantum dalam Al-Quran dan dikisahkan oleh Allah seru-seru luar biasa. Ada nabi yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Ada yang juga ditafsir, ada, tapi di sana hanya dengan domir saja. Misalkan Nabi Khidir, terdapat kisahnya dalam surat Al-Kahfi ketika perjalanan belajar Nabi Musa alaihissalam. Ada bertemu dengan guru Nabi Musa, namanya Nabi Khidir, Bu. Subhanallah, guru Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tidak lulus ketika dites oleh Nabi Khidir, tidak lulus. Padahal Fir'aun tumbang, laut belah, tukang sihir kalah, tapi ketika belajar dengan Nabi Khidir tidak lulus. Subhanallah ya. Tapi beliau mengambil hikmah, beliau semakin tawadu. Ternyata ada orang yang lebih cerdas daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu tidak dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Ada lagi misalkan Nabi Uzair dalam surat Al-Baqarah ada, Bu. Nabi Uzair ini punya mukjizat, setiap doanya dikabulkan, Bu. Sehingga maaf, orang-orang Yahudi itu menganggap dia sebagai Tuhan. Tapi beliau mengatakannya, mereka mengatakan Ejra, bahasa Arabnya Uzair. Tapi mulut mereka mengatakan Ejra. Kalau bahasa Islam Ujair. Kan banyak bahasa-bahasa sebetulnya Islam tapi dirubah dengan bahasa Barat. Ibnu Sina jadi apa mengatakannya? Avicenna katakan begitu ya. Ada Ibnu Sina. Ibnu Rushd, pakar kesehatan, Averroes katanya begitu. Jabal Torik, Gibraltar begitu. Darussalam, Yerusalem, banyaklah itu kata-kata yang itu ya, kata-kata mereka. Tapi sebetulnya diarabkan begitu. Nah, jadi ada nabi yang dikisahkan, ada nabi yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Yang jelas total nabi ini dalam hadis ada 124.000, banyak sekali. Kemudian bi annal anbiya shadiquna fi ma akhbaru bih anillahi ta'ala, bahwasanya para nabi mereka benar di dalam berita yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua berita yang Nabi informasikan ke kita semuanya benar, tidak ada bohong sedikit pun. Al-Quran itu diinformasikan ke kita lewat lisan Nabi, semuanya benar. Hadis semuanya benar, setiap perkataan Rasul wajib benar. Bahkan kita paham bahwa ada 4 sifat yang wajib di Rasul ya, 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Satu apa? Sidik, artinya benar. Setiap informasi yang Rasul berikan kepada kita itu benar 100%. Yang kedua, Rasul wajib punya sifat apa? Tabligh, artinya menyampaikan. Tidak ada satupun ilmu yang tidak disampaikan. Semua
tersampaikan kepada umatnya, sehingga selesai menyampaikan Nabi pun selesai usianya. Nabi Muhammad SAW misalkan salah satu Nabi, beliau diangkat menjadi Rasul usia berapa tahun? 40 tahun. Turunlah Quran dalam usia 40 tahun. Di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Jumlah berapa tahun? 13 tahun. 23 tahun. Kemudian 40 tambah 23 berapa? 63. Quran selesai, maka Rasul pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tersampaikan. Kemudian yang ketiga apa yang wajib di Rasul? Amanah, artinya terpercaya, kredibel orangnya, amanah. Bahkan Rasul punya gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Itu beliau dapatkan sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, gelar Al-Amin beliau dapatkan usia 35 tahun. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah amanah beliau. Nah, amanah terpercaya. Amanah itu menyampaikan apa yang dititipkan, semua disampaikan, amanah. Kemudian yang keempat apa? Fatonah, artinya cerdas. Tidak ada satupun Rasul yang bodoh. Kok kenapa Rasul dikatakan ummi? Nabil ummi. Apa arti ummi? Bukan bodoh, tapi tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi ketika itu bukan aib. Tidak bisa nulis itu bukan aib. Di zaman Rasulullah itu otak yang digunakan. Gak ada buku, gak ada pensil, gak ada ballpoint. Semua dihafal oleh para sahabat. Quran dihafal, hadis dihafal, semuanya. Bahkan kalau ada yang menulis, berarti dia pelupa, begitu. Justru yang aib itu yang suka menulis dulu ya. Berarti dia gampang poho nulis wae, begitu. Jadi ketika dulu itu justru otak yang tidak nulis itu adalah orang yang tajam dan dalam penghafalannya. Ketika menulis, pohoan dia, begitu. Jadi bukan aib ketika Nabi dikatakan ummi, tidak bisa membaca atau menulis. Walaupun di akhir-akhir beliau memang menyurati para raja untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi bukan suatu aib ketika Nabi dikatakan ummi, justru cemerlang, punya otak yang sangat cerdas. Nah, kemudian juga itu hal-hal atau sifat yang wajib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna minhum, dan sesungguhnya dari mereka, dari para nabi yang jumlahnya berapa, Bu? Tadi 124.000, man arsalahum ilal khalqi, ada orang yang diutus menjadi rasul. Ada nabi, ada rasul. Dari sebahagian nabi yang 124.000, ada yang diangkat menjadi rasul. Kalau nabi hanya diberikan wahyu tapi tidak diperintah menyampaikan, hanya untuk diri dan keluarga. Ya mungkin umatnya belum banyak ketika itu ya. Nah kemudian di antara mereka ada yang menjadi rasul, diberikan wahyu dan diperintah untuk menyampaikannya. Jadi ada namanya rasul. Ada berapa jumlah rasul semuanya? Ada yang tahu? Ada 3 pendapat. Satu pendapat pertama 313. Pendapat kedua 314. Pendapat ketiga 315. Yang paling kuat pendapat yang kedua, 314 rasul. Dari 124.000 nabi ada yang bertitel rasul, 314. Setiap rasul pasti seorang
tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Gitu ya. Setiap emas pasti kuning, tapi tidak setiap yang kuning itu ada yang lain, Bu? Adalah ya. Nah, itu. Jadi ada yang Allah jadikan rasul. Diutus ilal khalqi kepada makhluk li hidayatihim untuk memberikan petunjuk kepada makhluk. Jadi nabi ini hanya diberikan kewenangan memberi petunjuk, hidayah, memberikan hidayah, petunjuk untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Adapun yang kedua namanya taufik. Taufik itu kekuatan untuk melaksanakan hidayah. Itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangi, Bu ya. Para rasul, para sahabat, para ulama, para kiai, para ustadz itu hanya memberikan petunjuk hidayah. Adapun taufik, kekuatan untuk melaksanakan petunjuk adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul itu wajib bagi muslimin dan muslimat. Kira-kira banyak gak orang yang tahu? Banyak tidak? Banyak. Tapi yang kuat jalan ke Kasyfur Rahman, semua tidak? Tidak. Hanya yang diberikan taufik saja. Paham tidak, Bu? Begitu. Orang hampir semua umat Islam tahu puasa Ramadan hukumnya wajib, itu hidayah. Apakah ketika Ramadan semua puasa? Tidak, hanya yang diberikan taufik oleh Allah. Ada orang yang tidak puasa, ada. Hidayah ada, taufik tidak ada. Ada paman Nabi yang mendapat hidayah, taufik nggak ada. Contohnya Abu Thalib. Ketika menjelang akhir hayat, paman ucapkan 2 kalimat syahadat. Ayo paman, sambil dilahun ku Nabi. Kata pamannya Abu Thalib, Muhammad, bukan aku tidak tahu engkau seorang Nabi, bukan aku tidak faham agama Islam itu benar. Aku malu dengan teman-temanku Muhammad, malu sehingga tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hidayahnya ada, taufiknya nggak ada. Sehingga beliau meninggal dunia. Sampai Nabi pun sangat sayang kepada beliau, diludahi seluruh tubuhnya, Bu. Diludahi oleh ludah Nabi, dibalur. Untung ludahnya wangi. Itu juga kita nyebutnya. Nah, kita makan luar biasa lah. Nah, begitu. Ada perempuan yang hidayah dapat, taufik tidak ada. Padahal istri Nabi. Siapa? Istri siapa? Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini nabi, istrinya tahu dia nabi, tahu kebenaran, berarti hidayah ada tuh. Tapi taufik mengikuti ajaran suaminya tidak bisa. Istri Nabi Lut alaihissalam. Nah, ada lagi, Bu, istri Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh naik ke atas perahu bersama 3 orang anaknya, 1 anaknya tidak, istrinya tidak. Anaknya namanya siapa? Kan'an. Sama istri Nabi Nuh, siapa namanya? Bu Nuh, ngarah terehnya. Nah, Bu Nuh ini tidak ikut. Padahal tahu suaminya ini seorang nabi, ajarannya benar. Itu berarti hidayah, tahu kebenaran, tapi dia tidak mampu mengikuti ajaran suaminya. Berarti taufiknya tidak ada, gitu ya. Nah, jadi ketika ibu ngajak teman, ngajak saudara, ngajak keluarga, ibu hanya wajib menyampaikan. Adapun yang menggerakkannya, kekuatan untuk melaksanakan kebaikan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Maka Nabi pun menyuruh anak kita agar sholat suruh dari mulai usia 7 tahun. Terus begitu ya. Jangan diciwit ulah dicabok, Bu aliman meukeun we. Nah, ketika usia 10 tahun baru naikkan. Ya, baru kata Rasul suruh, dan juga boleh dipukul
dengan pukulan yang tidak membahayakan ketika disuruh untuk melaksanakan sholat. Memberi hidayah, Bu, ngajak orang sama dengan memberi hadiah. Memberi hidayah sama dengan memberi hadiah. Ibu misalkan sama teman dikasih emas 10 gram, mau tidak, Bu? Tapi caranya dibungkus, dilempar ke muka, tah meres ceplak. Gimana, enak tidak? Hayang ting kan gitu. Kenapa? Bukan isinya, caranya. Betul tidak? Tapi kalau ibu dikasih uang 1 miliar dengan cara yang halus, diterima tidak? Pas ibu hati lumayan, mudah-mudahan kaanggo 1 miliar, oh alhamdulillah, dengan senang hati. Begitu. Begitupun memberi hidayah, Bu. Jangan kasar, jangan peronta, santai saja dengan kemasan yang bagus. Nanti orang akan tertarik. Ketika hatinya sudah dapat, insya Allah dia akan gampang menerima. Tapi kalau seseorang sudah kesal, Bu, itu seluruh sarafnya akan menolak, walaupun yang kita katakan benar. Gitu. Jadi memberi hidayah sama dengan memberi hadiah. Kemasannya harus bagus, caranya harus baik. Nah, begitupun Nabi memberikan hidayah. Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran, lewat Al-Hadis, beliau memberikan petunjuk arahan kepada umatnya dalam Quran, dalam hadis, ya. Tapi yang berhak memberikan taufik hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi bapak Nabi yang hidayah dapat, taufik tidak ada. Bapaknya siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya? Azar, ya, bukan Pak Ibrahim, ini mah Azar. Azar ini tahu anaknya seorang nabi, tahu ajarannya bagus, bahkan pernah kalah ketika berdebat dialog. Ayah, siapa sih Tuhan kita? Oh, Tuhan kita raja Raja Namruz. Kalau Namruz Tuhannya siapa? Tuhannya patung-patung, dia nyembah patung. Kalau yang bikin patung siapa? Bapak yang bikin patung, ayahmu. Loh, kok puter-puter? Udah aja nyembah ayah sekalian. Tengah ulang. Oh, gini begitu. Tapi dia nggak mampu. Nah, akhirnya tidak beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pada anaknya. Tidak diberikan kekuatan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini bedanya hidayah dan taufik. Sekali lagi, hidayah adalah petunjuk untuk mengetahui kebenaran. Taufik adalah kekuatan untuk melaksanakan kebenaran tersebut. Nah, mudah-mudahan kita lengkap, Bu, ya. Ada taufiknya, ada hidayahnya. Nanti kalau kita sudah di ICU, Bu, sudah berbaring lemas, ya. Adzan berkumandang Allahu Akbar, nyurucu deh soca, aduh terbiasa di kamasir gitu, Bu. Sedih. Nah, mumpung diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takmili ma'aisyihim, untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Rasul memberikan hidayah agar hidup manusia sempurna. Sehingga agama Islam ini, Bu, semua diatur, dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar. Tidak ada satupun kegiatan yang tidak diatur. Coba, bersin dalam Islam diatur tidak? Diatur. Haji, bacakan apa kalau sudah bersin? Alhamdulillah, karena nikmat dari Allah. Bersin nikmat tidak? Nah, kalau ibu coba mau bersin udah mengap-ngap, nggak jadi bersinnya, enak gak? Aduh, nggak jadi. Perasaan teh keheul gitu nya. Gebreng teh haji. Nah, alhamdulillah. Yang sampingnya ucapan apa? Iyarhamukallah. Ucapin lagi apa? Iyahdikumullah. Ucapan apa? Yuslih balakum. Apa lagi? Ya sudahlah, selesailah. Nah, itu diatur bersin, Bu, dalam Islam. Panjang ting, ya sudahlah. Nah, itu bersin. Subhanallah kan.
masuk kamar mandi, agama mana yang ngatur masuk kamar mandi, Bu? Check in. Orang mau check in ke hotel, kita mau ke toilet check in we, tiap pagi check in sub. Coba masuk toilet, kaki mana yang harus kita langkahkan? Kiri. Itu kan ulah pajejet, Bu. Kalau ke masjid masuk kanan. Keluar masjid kiri, keluar toilet. Nah, begitu itu kan diatur. Diatur. Kemudian toilet makruh menghadap kiblat kecuali ada tutupnya. Kalau toilet terbuka misalkan ibu ya di lapangan culang-cileung WC aya tangkal nagogahna pun tangkal bari pipis itu makruh menghadap kiblat atau membelakangi. Kakulon kana matahari makruh kecuali WC di rumah tidak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau tahu coba setting Bu di awal pembangunan rumah agar toilet tidak menghadap kiblat. Gitu. Nah, atur agar berkah rumah. Kemudian ketika punten istinja cebok. Selesai cebok kan ada doanya pas keluar WC. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah alladzi adhabal adza yang telah menghilangkan penyakit wa afani dan menyehatkanku. Itu kan penyakit dalam tubuh ya, racun dalam tubuh kita Bu. Sampahnya kita tertidur pada waktu malam itu makan diserap Bu. Vitamin A ke mata, vitamin C ke bibir, vitamin E ke kulit, vitamin D ke tulang. Ampasnya kemana? Masuk ke usus besar. Nanti pagi-pagi nyemplung kemana? Ke septic tank Bu. Coba ibu kalau misalkan ngendap tidak keluar, sakit nggak perut? Sakit. BAB enak tidak? Enak tidak BAB? Enak mana sama makan bakso? Ibu lagi kebelet, aduh tuh kan lagi jare WC. Ada dua, satu toilet, satu tukang bakso. Kata Mang Bakso, Bu gratis Bu sini. Coba mau pilih toilet atau pilih tukang bakso? Pasti toiletnya. Manya ngahuap bari ngaru kutut dihanap, tidak mungkin. Di luhur ngahuap dihanap ngaborosot. Pasti ke WC. Nikmat. Maka bacaannya alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afan. Semua diatur agar kehidupan ini sempurna. Semua diatur Bu. Batuk, bersin, apalagi hal-hal yang besar ya. Makan, minum, sholat, zakat, puasa itu semua ada aturannya, ada syaratnya, ada rukunnya. Itu adalah hidayah yang diberikan Allah melalui para nabi dalam Al-Quran, Al-Hadis kalau umat Islam, atau nabi yang lain dalam kitabnya masing-masing yang dulu masih utuh dan sempurna. Wa ma'adihim, untuk menyempurnakan kembali mereka. Manusia berasal dari mana Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kembali ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalimat kalau meninggal dunia, apa kalimatnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita artikan. Inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, orang-orang yang kembali Bu. Kita tidak akan selamanya di dunia, tapi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat, Allah menyediakan tempat yang indah namanya surga. Karena Adam pun dulu kakek kita di surga, kembalinya juga ke surga. Tapi kalau kita nakal, Allah sedikit sediakan tempat namanya neraka. Mau nggak mampir Bu ke neraka? Na'udzubillahi min dzalik Bu, subhanallah. Nah, jadi kita agar sempurna kehidupan kita sampai ke tempat kembali, maka disempurnakan oleh hidayah para nabi dan para rasul. Nah, ini ya, sempurna. Kalau mudik Bu, mudik seneng nggak mudik? Lebaran ya, mudik siap-siap itu kan.
Nah, mudik atau anak-anak lah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis tiba-tiba biasa belajar, kata pengumumannya, hari ini gurunya sedang rapat, anak-anak boleh pulang. Senang enggak? Senang kan? Libur euy. Nah, coba kalau kita mudik ke akhirat, senang enggak, Bu? Sodok tata, ibu imat tilu sasi deui bakal maot kumaha tah? Oh, ngadeg-deg mu. Sieun, Bu. Kenapa mudik ditakutkan? Kan mudik itu asal kepada Allah akan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum siap bekalnya. Betul ya? Belum siap bekalnya. Senang hidup di dunia dan takut mudik ke akhirat. Itu sempurna dengan hidayah para nabi. Bagaimana agar kita husnul khotimah? Maka biasakan berbuat baik, berkata baik, karena manusia akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya, gitu Bu ya. Nah, ketika ibu berbuat baik dan biasa, maka matinya pun dalam kebaikan. Ketika ibu sering melangkah ke tempat-tempat yang buruk, biasa dimatikan di tempat yang buruk, begitu Bu. Jadi kebiasaannya bagaimana? Bagaimana agar kita selamat dalam siksa kubur? Dianjurkan baca surat ini, mengamalkan ini, silahkan Bu. Ini diatur dalam Islam. Kemudian wa ayyadahum, dan Allah menguatkan mereka, menguatkan para nabi, para rasul, bil mukjizat, dengan mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi, namanya mukjizat. Sesuatu yang luar biasa. Dalam agama tauhid ada 5 sesuatu yang luar biasa, Bu. Satu nih, sesuatu yang luar biasa diberikan kepada calon nabi, namanya irhas. Namanya apa? Irhas. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada calon nabi. Contohnya Nabi Isa ketika bayi, orang-orang kan ramai, Isa anak haram, ibunya pezina, karena Nabi Isa terlahir tanpa seorang ayah. Nah, ketika ditanya, siapakah ayahmu, siapakah kamu? Kemudian Isa ketika bayi menjawab, ana Abdullah atamiyal kitab, aku hamba Allah yang akan diberikan Alkitab. Bayi bisa ngomong, kan aneh. Namanya irhas. Sesuatu yang diberikan kepada calon nabi namanya irhas. Atau Nabi Ibrahim, ada jodohnya kayaknya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilahirkan disimpan di guha, Pak. Di guha, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Gawat. Setiap laki-laki terlahir harus dibunuh, maka ditinggalkan. Ibrahim bayi hanya mengemut ibu jari, tapi sampai dewasa, sampai gede beliau sehat. Itu namanya irhas. Dan banyak lagi. Yang kedua, sesuatu yang luar biasa diberikan kepada nabi, namanya mukjizat. Namanya mukjizat, dan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Nabi Muhammad SAW banyak Bu mukjizatnya, banyak sekali, aneh-aneh. Walaupun yang terbesar adalah Al-Quran yang bisa kita nikmati, Bu ya. Jadi kalau Nabi yang lain itu mukjizatnya selesai seketika, tapi Nabi Muhammad mukjizatnya sampai sekarang bisa kita nikmati. Yang pernah mungkin ke Mekah ya, ada masjid namanya Masjid Sajaroh ya. Dia pernah lewat ke sana. Masjid pohon. Jadi suatu ketika Nabi berdakwah kepada orang-orang Quraisy bahwa dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Ini kewajiban-kewajiban harus dilakukan, yang harus ditinggalkan yang haram. Mereka berkata begini, wahai Muhammad, jika kau seorang nabi, apa buktinya? Nah, kata Nabi, kalian mau bukti apa? Kata orang-orang kafir Quraisy, coba kalau kau seorang nabi tuh, pohon kurma suruh jalan ke sini. Kira-kira mungkin tidak pohon berjalan? Tidak mungkin kan? Nabi pun sholat 2 rakaat kemudian berdoa, jalan Bu, tercabut akarnya, blag 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 blag.
Di hadapan Rasul, pohon tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Sampai sekarang diabadikan menjadi Masjid Sajaroh, masjid pohon. Pohonnya nggak ada, sudah mati, tapi dibangunkan sebuah masjid pohon. Nah, dulu kisahnya begitu, luar biasa. Ada masjid jin, Bu. Pernah ke masjid jin? Rasul pernah hilang dari malam, dari ibadah Isya hilang, Rasul tidak ada. Dicari oleh para sahabat, takut diculik, nggak ada. Tiba-tiba pagi-pagi nongol saja. Dari mana ya Rasulullah? Kami khawatir. Oh, aku telah diundang oleh Raja Jin dan memberikan petunjuk Al-Quran kepada mereka, dan mereka semua Islam. Dibangunkan di sana masjid jin. Nah, di Mekah, bila kita mau sholat itu setiap 5 waktu sholat dibuka masjidnya. Ya, banyak, semua nabi punya mukjizat sebagai bukti bahwa dia seorang nabi dan rasul. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngaku nabi, gampang, Bu, sebetulnya. Sekarang kan banyaknya, setiap kota ada nabi palsu tuh, Bu. Di Garut misalkan ada, ya, ada sen-sen, ya. Tinggal tanya, Bapak nabi mukjizatnya apa, begitu. Mana-mana ulang-ulang lain gitu, udah, Bu. Setiap nabi punya mukjizat. Ahmad Musodek misalkan, nabi juga kan di Bogor. Nah, coba tanya mukjizatnya apa. Kalau nggak punya, bukan. Tugimin misalnya di Indramayu sama begitu, Bu. Gitu. Bapak Tugimin apa mukjizatnya? Teuing, bukan nabi kalau begitu. Jadi ciri khas seorang nabi adalah mukjizat. Semuanya punya. Mukjizat Nabi Musa apa? Tongkat jadi ular. Tongkat membelah lautan. Subhanallah, ya. Coba kita buat tongkat tuh ke Jatiluhur. Wah, belah enggak? Enggak, Bu. Karena bak mandi coba. Wah, belah enggak? Sebentar lah. Tret. Nah, nyambung lagi ayatnya. Ini mah coba 7 kilo beng terbelah. 7 kilo, Bu. Wah, semua masuk, itu mukjizat. Nah, ada lagi, Bu, sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada para wali, namanya karomah atau keramat kalau bahasa kitanya. Karomah. Apa arti karomah? Kemuliaan yang diberikan kepada para wali. Banyak, Bu, kisah-kisahnya. Ada lagi sesuatu yang luar biasa diberikan kepada orang yang soleh. Soleh, tahajudnya rajin, duhanya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, sedekah, infak, baca Quran, semuanya. Bukan wali, orang soleh. Namanya apa? Maunah. Bukan mauneh. Maunat. Apa maunat? Pertolongan. Banyak tuh orang-orang yang terjatuh misalkan di mobil, kemudian tergilas kontainer, banyak, Bu, yang jatuh ke sawah, kemana-mana, tapi tidak apa-apa, hanya lecet sedikit atau udah jalan. Itu berarti Allah menolong karena dia punya amal yang soleh, Bu. Ada pernah saya punya teman begitu boncengan ngajar di pasawahan, Bu. Tersenggol elep, ceder. Yang satu nyung sepokoco itu terbang ke sawah, Bu. Belum begitu. Ya, kokoco meninggal, tapi dia terbang yang lebih tinggi, tidak apa-apa, Bu. Mandi selesai. Nah, berarti punya amalan apa dia sehingga ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maunat. Ada lagi sesuatu yang luar biasa diberikan kepada orang yang kafir, orang yang banyak dosa, Bu. Dukun misalkan, ya, atau orang yang bersekutu dengan jin, sholat tara, puasa tara. Nah, tapi dia punya keistimewaan, dikabulkan oleh Allah. Apa tuh? Istidraj. Seharusnya nama panyungkun. Nah, disungkun. Kalau sesuatu yang luar biasa diberikan kepada orang kafir, namanya sihir. Sihir, sana syirik, sihir. Nah, Fir'aun, David Copperfield, ya, kalau itu sihir namanya. Nah, tapi Nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala
adzalati ala syirkihim, mukjizat menunjukkan kepada kebenaran mereka. Ketika ditanya, betul seorang nabi? Betul. Apa buktinya? Ditantang lagi oleh para nabi. Kalian mau bukti apa? Nah, kemudian apa umatnya menawarkan pingin begini? Rasul pun mampu mengabulkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Faballagu anhu ta'ala, maka dia menyampaikan seluruh yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bayyanu, dan menjelaskan lil mukallafin, kepada orang yang mukallaf balik dan punya akal, ma amaru bi bayanihi, sesuatu yang wajib dijelaskan kepada mereka. Semua tuntas semuanya disampaikan kepada umatnya, ya. Nah, itu cabang iman yang keberapa, Bu? Keempat, beriman kepada para nabi. Siapakah nabi? Orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa jumlah nabi? 124.000. Kemudian di antara para nabi ada yang bertitel rasul, diberikan wahyu dan disuruh menyampaikannya. Ada berapa semuanya? 314 atau 2, boleh 313, boleh 315. Kemudian yang dikisahkan dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Yang 25 ada lagi yang paling luar biasa, ulul azmi, ada berapa? 5. Singkatannya apa? Dari bawah, satu apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I-nya Isa alaihissalam, naik lagi M-nya Musa alaihissalam, naiknya I lagi Ibrahim alaihissalam, N-nya Nuh alaihissalam. Nah, ini. Kemudian sifat yang wajib dimiliki Rasul ada berapa? 41. Tabligh boleh. Kedua, sidik. Ketiga, amanah. Keempat, fatona. Sok amanah bukan opat nya. Sidik, tabligh, amanah, fatona. Kemudian Rasul punya istimewaan yang khas, namanya apa? Mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Mukjizat Nabi Muhammad apa yang terbesar? Al-Quranul Karim, yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Semua punya mukjizatnya. Ada nabi yang tidak dikisahkan, banyak yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran, ya, termasuk yang disebutkan Nabi Khidir, Nabi Uzair. Mereka nabi-nabi yang luar biasa walaupun tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Baik, itu mungkin cabang iman yang keempat. Ada yang mau ditanyakan Ibu mungkin? Atau remaja? Santri? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tidak usah mikir berarti Ibu ya. Nah, kalau ada silahkan. Baik, dikira cukup. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kekuatan untuk melaksanakan hidayah dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan usia kita sampai kita menjelang masuk bulan Ramadan dan menikmati ibadah di bulan suci Ramadan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.